Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Ruberpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Anke di sini ada Anke, jangan lari. Nggak kerasa udah bulan Juni tahun 2024. Politeknik NSC Surabaya sudah membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 loh. Potongannya sampai 1.500.000. Wah, banyak banget ya. Dan jangan khawatir kalau kuliah di Politeknik NSC Surabaya nggak akan ribet sama namanya UKT. Karena UPP kita pembayarannya tiap bulan. Wah, keren banget ya. Jadi habis gajian langsung bisa bayar UPP. Oke, dan jangan lupa pantengin terus ya sosmed kita ya di sini nih. Pantengin terus. Dan kalau butuh-butuh info nih terkait penerimaan mahasiswa baru juga bisa langsung WhatsApp aja di official WhatsApp kita. Nah, selain itu jangan lupa kita juga sudah punya kelas D3 untuk transfer ya. Jadi buat teman-teman yang sudah D3 mau transfer ke D4 pengelolaan perhotelan ataupun D4 manajemen pemasaran internasional bisa langsung juga daftar di sini nih. Nah, untuk rincian biaya kuliahnya Politeknik NSC Surabaya berapa aja sih? Nah, bisa langsung nih lihat aja di sini nih ya. Oke, nah terkait Politeknik NSC Surabaya langsung aja ya teman-teman. Pemirsa semuanya langsung daftar aja, pokoknya nggak usah khawatir, nggak usah bingung karena gampang banget untuk kuliah sambil kerja di Politeknik NSC Surabaya. Nah, kali ini nih temanya terkait apa sih pemirsa? Kali ini temanya seru banget ya, karena bintang tamunya juga asik pokoknya ya. Satu kata untuk tema kali ini, auditor. Wah, kalau mendengar kata auditor, apa yang terlintas dari benak pemirsa? Seramkah atau menakutkan? Nah, nggak seperti itu sih pemirsa. Kita langsung tanyakan aja kepada ahlinya. Saya perkenalkan tamu kita hari ini, Bapak Zainal Abidin. Ya, selamat malam semuanya. Malam Bapak. Ya, Bapak Zainal Abidin ini adalah salah satu auditor di salah satu KAP. KAP ini apa? Kantor Akuntan Publik. Nanti kita tanya-tanya deh. Bapak Zainal Abidin. Iya, Bu. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Bapak, sudah berapa lama nih jadi auditor? Kalau jadi auditor sebenarnya udah lama ya kan. Sejak dari kuliah, kita sudah jadi auditor. Wah. Tahun 97. 97 lah. Iya. Pemirsa ini 97 ini kelas berapa nih ya? Belum lahir kali jangan. No, ya kan? Auditor, iya Pak. Dulu itu bisa dijelaskan nggak sih Pak, auditor itu sebuah profesi kah, Iya, iya. pekerjaan atau gimana? Bisa bercerita nih Pak. Jadi dulu itu dikenal ada namanya Big Four gitu ya. Big Five. Big Five. Big Five. Apa Ada itu Big namanya kantor akuntan publik besar yang beroperasi di Indonesia. Ya, ada namanya Arthur Andersen, ya kan? Tapi udah tutup Arthur Andersen. Ada namanya PwC, PricewaterhouseCoopers, ada namanya Ernst & Young, ada namanya Deloitte, dan ada namanya KPMG. Nah, saya dulu itu di Arthur Andersen, kemudian dipindah ke Ernst & Young. Cuma di Jakarta ya. Gitu. Itu Bu. Jadi auditor itu ya tugasnya sebenarnya memeriksa laporan keuangan klien. Aduh. Intinya itu. Ya, lalu Pak, Gitu. periksa apanya nih Pak? Kok agak Jadi serem kita nih. itu sebenarnya kalau pertama kali ya auditor itu kita harus meriksa dulu internal kontrolnya. Gitu ya. Jadi kalau internal kontrol mereka itu sudah bagus, ya artinya kita bisa mitigasi resiko audit. Gitu ya. Sehingga nanti auditnya itu menjadi planningnya menjadi bagus. Gitu. Gitu. Jadi kita sebenarnya pertama itu kalau audit itu yang penting itu internal kontrolnya. Kalau internal kontrol bagus berarti auditnya itu bisa lebih bagus lagi. Gitu, Bu. Gitu sih. Jadi sebenarnya kerjaan audit itu bukan memeriksa gitu ya. Memeriksa atau menakut-nakuti, nggak seperti itu gitu ya. Justru kalau bisa kita itu memberikan saran. Ya, tujuan audit itu sebenarnya memperbaiki klien
gitu ya, memberikan saran ke mana itu ke klien ya kan, supaya ke depannya ya secara operasional itu lebih bagus. Gitu ya. Misalnya apa namanya kasnya gitu ya kurang bagus, kurang pengawasan ya, tidak ada namanya cash opnam, nanti kita beri saran gitu ya. Gimana kalau dilakukan cash opnam bulanan gitu. Stok opnamnya kurang bagus, kita beri saran. Gimana kalau stoknya itu dilakukan stok opnam rutin bulanan gitu, sehingga secara operasional klien itu menjadi bagus. Itu ya. Itu intinya dari audit itu adalah memperbaiki dari klien. Gitu ya. Emang produknya nanti adalah laporan audit gitu ya. Produknya laporan audit yang bisa untuk kepentingan eksternal ataupun internal. Oke, itu Gitu. seperti apa Pak? Kepentingan eksternal, kepentingan internal ini gimana? Jadi gini, jadi ada beberapa klien itu yang mempunyai kewajiban untuk membuat laporan audit. Misalnya klien-klien yang under OJK. OJK itu namanya Otoritas Jasa Keuangan, gitu ya. OJK atau BI dipersyaratkan, gitu ya, sehingga mereka itu harus membuat laporan keuangan tahunan setiap tahun. Dan sudah diaudit. Dan seharusnya sudah diaudit. Oh, nah, begitu ya. auditornya juga harus dibawa reference dari OJK. Artinya udah lulus dari OJK. Gitu. Jadi mereka dibawa OJK, kliennya, auditornya juga harus mempunyai reference dari OJK. Gitu, itu ya. Jadi ada yang dipersyaratkan oleh eksternal. Atau eksternal itu kadang-kadang digunakan untuk laporan pajak, ya kan, dan sebagainya. Kalau internal biasanya untuk kepentingan memegang saham, Bu. Jadi ada laporan-laporan itu, ya kan, yang untuk internal, gitu ya. Jadi laporan audit itu terserah sih digunakan untuk apa aja, gitu ya. Tergantung dari kliennya, gitu ya. Ya gitu sih, Bu. Jadi kalau internal kadang-kala kan manajemen ingin tahu ya, Bu ya. Sebenarnya laba saya yang dinyatakan di laporan keuangan katakanlah 10 miliar gitu ya labanya, benar atau enggak gitu. Nah, kita lakukan audit, kalau perlu kita lakukan penyesuaian, ya kita lakukan penyesuaian. Gitu. Itu fungsinya auditor di sana ya sebenarnya ya. Bukan menakut-nakuti, tapi kadang-kala kita mau melakukan perbaikan ya dengan cara bekerja sama dengan klien. Tapi tetap kita independence. Ya, jadi kode etik kita itu adalah independensi. Jadi meskipun kita bekerja sama dengan klien untuk mendapatkan data dan sebagainya, yang penting kita itu independensi harus dijaga. Gitu, itu yang penting, Bu, independensi. Siap. Gitu. Ya, jadi seru banget ya. Ini masih awal nih saya tanya terkait auditor. Karena gini Pak, biasanya nih kalau auditor nih datang ke suatu perusahaan itu pasti, aduh, dicari salahnya lagi nih kita nih ya. Padahal tujuan itu nggak seperti itu ya, pemirsa ya. Jadi, dan tadi saya tertarik ini pada kode etik. Berarti auditor ini sebenarnya suatu profesi yang gimana Pak? Yang dipekerjakan atau gimana? Jadi gini, auditor itu sebenarnya bisa dikatakan orang-orang langka di Indonesia. Waduh. Gitu, Bu. Kenapa? Karena mungkin ya, saya nggak tahu sekarang jumlahnya berapa ya. Paling nggak sampai 2.000 untuk seluruh Indonesia. Wow. Ya saya nggak tahu jumlahnya berapa tepatnya ya. Kalau saya sendiri nomor saya 1.400-an registrasi saya. Artinya kalaupun nambah ya, mungkin nggak sampai 2.000. Ya, itu pun mungkin belum lagi akuntan publik yang meninggal, yang nggak aktif, yang disuspend dan sebagainya, gitu ya. Jadi auditor itu bisa dikatakan orang-orang langka, gitu ya. Dan kita itu ada undang-undang sendiri, Bu. Undang-undang akuntan publik itu ada. Gitu. Jadi kita itu sangat banyak sekali peraturan yang melingkupi akuntan publik, gitu ya. Jadi auditor itu ada dua ya. Mungkin kita harus definisi auditor dulu. Jadi auditor itu ada dua, ada yang eksternal, ada yang internal. Gitu. Ada juga namanya auditor pemerintah. Nah, kalau Pak Zainal ini auditor apa ini? Kalau kita eksternal. Tapi kita sebenarnya ini, Bu, kita bisa juga melakukan pekerjaan sebagai auditor internal. Gitu. Tanpa harus di-hire oleh perusahaan tersebut. Tanpa harus di-hire oleh perusahaan tersebut. Gitu. Nah, kalau auditor eksternal ini berarti di bawah naungan apa Pak? Kantor akuntan publik ini ya Pak ya? Jadi kita
di bawah izinnya Bu, ya. Heeh. Izinnya itu di bawah Departemen Keuangan. Ya, Oke. jadi izin kita itu dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Ketika izin kita sudah dikeluarkan, maka kita diberi kesempatan waktu tertentu oleh Departemen Keuangan itu untuk mendirikan KAP sendiri, Oh, begitu. mendirikan kantor akuntan publik Iya. sendiri, ya kan, atau bergabung dengan kantor akuntan publik yang lain. Ya, gitu ya. Jadi, oh, kita udah dapat izin nih akuntan publik dari Departemen Keuangan, sehingga kita, oh ya, bikin sendiri. Namanya misalnya ya, KAP Muhammad Zainal Abidin. Oh, tapi mungkin kalau kita bikin KAP sendiri itu mungkin infrastrukturnya kurang gitu ya. Kemudian kita apa? Kita gabung dengan KAP yang besar, gitu ya. KAP yang besar gitu ya, sehingga infrastrukturnya itu sudah ada semua. Nah, itu ada pilihan ya. Pilihan kita mana yang terbaik menurut kita. Cuman kalau kita bergabung dengan KAP besar, nama kita kadang-kadang nggak ada. Oh iya. Gitu ya. Cuman kalau kita, oh saya ingin nih nama kita ada, ya bikin aja KAP Zainal Abidin. Itu bisa. Oh, bisa Gitu. ya, Pak. Jadi Bisa. semua perizinan seorang auditor ini langsung dari Departemen Keuangan. Departemen Keuangan. Iya. Bisa jadi tidak main-main ya Bapak ya. Iya, Jadi dalam mengaudit betul. itu sudah ada izinnya. Nah, saya tertarik nih kalau perizinan. Untuk langkah menjadi auditor ini Pak, tadi dari cerita nih, apakah harus lulusan akuntansi atau lulusan apapun bisa? Nah, ini langkahnya gimana nih Pak? Langkahnya gini ya. Jadi mungkin kalau di Poltekkes ini kan ada D3 ya. Betul, kita ada D3 D3 akuntansi, Pak. akuntansi gitu ya. Ya. Nah, itu harus S1 dulu. Oke. Oh, harus S1 ya, Pak Jadi ya? kita S1 akuntansi, ya kan. Kemudian untuk memakai jenjang akuntan publik ya. Iya. Itu kita harus lulus namanya CPA. CPA. Certified Public Accountant. Itu perlu kuliah atau hanya ikut sertifikasi, Pak? Itu tidak perlu kuliah sih. Ada yang kuliah ya. Jadi gini, saya sebenarnya jenjang sekarang itu kurang mengetahui detailnya Bu ya. Kalau dulu ya, dulu itu kita tinggal S1 akuntansi ya kan, kemudian kita bekerja, kemudian kita mendapatkan CPA, kemudian kita mengajukan izin ke Departemen Keuangan. Selesai. Tapi sekarang itu setahu saya ada gelar namanya AK. AK akuntan. Jadi kalau saya itu sebenarnya ada gelarnya AK sih. SEAK gitu ya. Gitu. Akuntan. Nah, AK itu bisa diperoleh melalui Sekolah Pendidikan Profesi Akuntansi. Di universitas-universitas tertentu. Universitas tertentu. Kalau di Surabaya setahu saya itu ada di Universitas Airlangga dan Stesia. Ya, yang lainnya saya kurang tahu ya, ada dua itu. Gitu. Jadi lanjut dari S1, kemudian AK. AK ini berapa tahun Pak kuliahnya? AK mungkin sekitar 1,5 tahun gitu ya. Aduh, masih kuliah lagi. Masih kuliah lagi. Terus habis itu dapat gelar AK, ya kan. Sebenarnya ada lagi dapat CA. Charter of Accountant ya. Kalau sudah semua, maka kita bisa ujian CPA. Oh, jadi harus CA dulu baru bisa ujian CPA? Ya, jadi gini, kalau kita kayaknya ada waiver ya. Waiver itu artinya tidak usah ujian semuanya. Oh, betul. Untuk mendapatkan CPA. Ya. Saya nggak tahu ya sekarang berapa ujiannya CPA itu ya. Mungkin 7 atau 6 gitu ya. Jadi kalau ujiannya 6, kalau kita ikut PPAK itu di waive. Ya, artinya nggak usah ikut ujian lagi. Ya, kalau Sesia mungkin berapa yang di waive gitu ya. Kalau UNER juga gitu. Ya. Sehingga ketika kita ujian namanya CPA itu kita nggak ujian semua. Gitu. 1 atau 2 aja lulus mendapatkan gelar CPA. Nah, nanti CPA itu ada beberapa lagi ujian Bu, untuk mencapai gelar AP. AP, gelar AP. AP-nya apa lagi Pak ya? AP itu akuntan publik ya. Oh, akuntan AP itu akuntan publik dikeluarkan, nanti gelarnya dikeluarkan, bukan gelarnya ya, izinnya. Izinnya dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Ya, izinnya dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Gitu ya, sehingga ketika izin saya Muhammad Zainal Abidin keluar, itu ada keputusan Menteri Keuangannya. Jadi kita ada KMK-nya. Gitu ya. Nanti KMK itu harus diperpanjang Bu. Setiap 5 tahun diperpanjang.
Ujian lagi tuh Pak? Nggak pakai ujian. Oh, pakai ujian. Perpanjangan aja. Jadi kita memang untuk mencapai gelar AP itu panjang, Bu. Benar, Memang benar. panjang gitu ya. Wah, jadi kalau Panjang. kita dengar ceritanya, kalau kita startnya dari Diploma 3 akuntansi nih Pak ya, masih Nah, transfer dulu nih ya ke S1, karena S1 syaratnya harus S1. Akuntansi ya Pak? Nggak boleh, harus akuntansi. nggak boleh prodi lain. Nggak boleh, Bu. Oh, Harus akuntansi. jadi kalau Anda mau jadi auditor Harus harus akuntansi. akuntansi ya. Iya, iya. Habis dari D3 ke S1, habis itu masih AK lagi 1 Masih sampai AK. 1,5 tahun. Iya, setelah Kemudian itu ikut sertifikasi CPA, CPA, baru AK. baru Baru AK, AK. lanjut lagi Udah selesai, Bu. AP Sorry, lagi. AP. AP ya. AP, gitu ya. AP. Kalau AP artinya kita sudah bisa menandatangani audit, laporan audit. Jadi kita kalau menandatangani laporan audit itu tidak boleh sembarang orang, Bu. Oh, Harus gitu. ada izinnya. Jadi di Gitu. laporan keuangan yang sudah diaudit, yang ya, audited gitu ya Pak ya, ya, itu yang tanda tangannya berarti sudah mempunyai izin AP. AP. Jadi setiap tanda tangan itu harus dicantumkan izin AP-nya nomor berapa. Gitu, Bu. Panjang ceritanya. Panjang ya. Itu berarti sekitar berapa tahun Pak untuk menjadi Nah, seorang auditor kalau dihitung-hitung? tergantung dari kemampuan orangnya ya. Mungkin kalau normal ya 7 tahun gitu, mungkin bisa lah 6 tahun, 7 tahun. Berarti auditor tuh nggak kalah sama dokter loh pemirsa Nggak ya. kalah sama dokter. Nggak kalah. Jadi kita Ya. punya profesi yang keren banget ya. Ya kalau dokter mungkin kan ribuan ya. Kalau kita nggak sampai, mungkin 2.000 aja kita. Ya, karena memang kalau lulusan akuntansi itu nggak semua Pak, passionnya tuh menjadi auditor ya Pak ya. Iya betul. Karena kalau kita sudah kena mata kuliah audit 1, audit 2 aja udah ngejar Pak ya. Terus kena lab audit gitu. Ya sebenarnya profesi ini sangat menarik sih. Artinya kan profesi ini itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, gitu ya. Artinya ada izinnya dari Departemen Keuangan, gitu ya. Dan profesi ini itu tidak banyak orang yang mendapatkan izinnya, gitu ya. Cuman ya sekitar 2000-an ya. 2000-an itu aja belum yang meninggal. Ya mungkin nomor-nomor awal itu kan banyak meninggal ya. Belum yang nggak aktif. Ada juga sih kita mendapatkan gelar AP ya. Tapi kita nggak aktif. Kenapa itu Pak? Kadang-kala apa ya? Ya mereka sendiri sih Bu. Kadang-kala oh ya karena mungkin mereka menjadi manajemen ya kan di perusahaan. Saya ingin konsentrasi, tidak aktif dulu. Boleh, izinnya tidak aktif. Nanti bisa diaktifkan kembali. Pasti bisa diaktifkan kembali. Kalau yang tadi tersuspend Pak, itu karena apa biasanya? Atau ada juga yang tersuspend atau dicabut izinnya. Jadi ya suspend itu kita itu kan ada pemeriksaan Bu dari Departemen Keuangan. Karena yang ngasih izin itu kan Departemen Keuangan. Sehingga kita juga diperiksa Departemen Keuangan. Oh iya Kak, Pak. Berapa tahun sekali Pak? Nah itu tergantung dari Departemen Keuangan sih. Oh, jadi sampling gitu ya Pak? Di sampling. Kalau saya tahun lalu diperiksa. Oh, ya alhamdulillah kita nggak ada sanksi sih. Jadi auditor juga diperiksa loh ya. Ini harus siap ya Pak ya? Iya, kita juga diperiksa Departemen Keuangan. Taruhannya ya kalau nggak benar ya suspend atau dicabut izinnya. Oh, mungkin ini tadi awal dari cerita Bapak Zainal yang tadi awalnya Big Five menjadi Big Four tadi mungkin Pak? Oh bukan, itu beda lagi. Oh beda ya? Beda lagi. Jadi kalau itu kan kantor akuntan publik Bu ya. Jadi kantor akuntan publiknya karena mungkin banyak yang tidak sesuai dengan standar, akhirnya dia ditutup. Oh, beda kasus lagi. Beda kasus, ditutup KAP-nya. Gitu, karena kalau nggak salah dulu kan ada namanya kasus Enron, Bu. Oh ya. Nah, kasus Enron itu menyebabkan Arthur Andersen ditutup. Ini hanya anak-anak akuntansi yang tahu ya. Hanya anak akuntansi yang tahu. Iya betul. Kalau anak prodi lain nggak tahu ini Pak. Betapa serunya loh masuk akuntansi. Betul. Nah, kalau kita ngomongin auditor tadi Pak, dengan perjalanan belajar yang sangat panjang nih Pak, apakah ada cuan Pak di situ nih? Kita balik lagi nih ya. Jadi udah belajarnya ini panjang nih. CA juga harus bayar sekian juta tadi Bapak sampaikan nih. Apakah ada cuan nih Pak yang kembali ke kita? Kalau pendapatan saya rasa kita bisa dikatakan di atas rata-rata ya. Wow. Gitu. Kalau kita menjadi eksternal auditor. Oh ya, betul. Wah, ngeri banget. Ketawanya ini sudah pendapatan di rata-rata nih Pak ya. Jadi gini ya, kalau auditor itu kan kita bisa, misalnya sekolahnya akuntansi gitu ya. Mungkin juga buat motivasi adik-adik ya. Jadi kalau kita sekolah di akuntansi gitu ya,
Artinya kan akuntansi ya, mendapatkan gelar sarjana akuntansi. Kita bisa memilih profesi kerja di bank ya kan, kerja Betul. di perusahaan biasa Betul. dan lain-lain. Betul. Gitu kan, atau kita bisa memilih profesi kerja di kantor akuntan publik. Iya. Nah, kalau saya sekarang kan bicaranya kita di kantor akuntan publik ya. Betul. Artinya ketika kita di kantor akuntan publik, maka ya kita bagaimana caranya untuk menjadi akuntan publik. Nah, itu tujuan utamanya di sana. Gitu ya, tujuan utamanya menjadi akuntan publik di sana. Itu tujuannya. Iya. Nah, itu. Kalau cuannya ya sebenarnya kalau di KAP aja udah lumayan sih. Betul. Gitu sih. Kalau menurut saya ya udah lumayan gitu ya. Tapi kalau mungkin kita bisa menjadi AP, maka sebenarnya ada ujiannya lagi. Apa Ya, itu? ujiannya bukan ujian tulis, tapi ujian bagaimana cara kita mencari klien. Oh, ujian hidup ini Pak berarti ya? Ujian itu. Ujian hidup ya? Gitu ya, ini beda lagi ini Iya, ya. beda-beda. Oke, Beda oke. lagi. Ini adalah cara kemampuan kita untuk melobi, gitu ya. Mempertahankan. Melobi, mempertahankan dan mencari klien. Oke. Nah, itu memang diperlukan hal yang khusus juga gitu ya. Bagaimana kita bisa melobi orang untuk mendapatkan klien. Itulah itu di sanalah lumayan gitu, Bu. Karena kalau kita ikut KAP saja kan berarti kita dalam taraf Pegawai ya Pak ya. Pegawai Ya, juga sebenarnya. dibayar Gitu. setiap bulan. Dibayar setiap Tapi bulan. kalau kita sudah AP, nah apalagi nama kita sudah tercantum nama KAP Zainal Ya. Abidin tadi, wah beda-beda lagi ya Pak ya. Insya Allah udah beda. Oh, Gitu. nah tuh berarti Kira-kira ada, seperti itu. berarti kan ada peluang besar nih Pak ya menjadi auditor itu Pak ya. Iya. Ya mungkin kalau menurut saya kalau kita sudah sekolah di akuntansi, maka sebenarnya tujuan kita itu ya kan, bagaimana caranya kita menjadi akuntan publik. Itu tujuan utama kita ya. Cuman mungkin ya itu sih Bu, kembali ke ujian-ujian yang harus kita hadapi. Nah, ketika selesai, ujiannya adalah ujian hidup itu. Bagaimana cara kita mencari klien. Betul. Nah, itu taruhannya juga di sana. Iya. Gitu. Keren ya, berarti klien ya Klien, intinya. Bu. Ya, Gitu. kalau tadi Bapak menyampaikan ada kode etik. Kode etik ini apa sih Pak tadi ya? Karena kode etik ini kan juga diajari di mata kuliah. Ada ya. Ya, kalau kode etik seorang akuntan publik ini apa aja Pak? Dan kode etik ini apa? Mungkin pemirsa, apa sih kode etik? Masa perlu banget? Kita masuk kerja aja pokoknya on time, pulang on time, ya sudah pakai kode etik segala. Gitu. Jadi kode etik dari kita itu sebenarnya independensi ya. Bagaimana kita independen terhadap klien. Ya, itu tidak sih. terpengaruh ya Tidak Pak. terpengaruh gitu ya, itu. Yang lainnya juga banyak ya. Seperti apa ini Pak? Seperti mungkin kita juga harus melakukan audit berdasarkan data yang ada dan sebagainya gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mempertahankan independensi kita. Gitu ya. Kenapa? Karena kan ketika kita audit, kadang-kadang kan ada tawaran-tawaran yang lain gitu ya. Nah, itu yang harus kita bisa independen. Ya gitu ya. Independen artinya independen itu bukan berarti kita straight gitu ya. Artinya udah aku nggak mau kerjasama sama kamu gitu, enggak. Artinya tetap kita dalam koridor kerjasama, ya kan? Kerjasama dengan klien itu diperlukan, ya kan? Tapi kita harus menjaga bahwa kita tetap bisa beropini dengan independen dan tidak ada paksaan. Nah itu intinya di sana. Itu kode etik kita. Sebenarnya ada sih buku kode etiknya ada. Banyak ya Pak kayaknya Pak ya? Sebenarnya tipis. Nggak banyak-banyak juga sih kode etiknya gitu kan. Nah itu yang harus kita baca. Ya sebenarnya ada update terus Bu. Jadi setiap tahun gitu kita ada namanya training. Training? Ya training mengenai kode etik itu ada. Oh. Iya kan? Ada. Jadi kita untuk akuntan publik itu setiap tahun ada trainingnya. Training wajib. Jadi kita harus istilahnya kalau mahasiswa kan SKS ya. Oh ya. Kita itu SKP gitu ya, satuan apa gitu ya. Jadi kita harus mencapai minimal itu 40 SKP setiap tahun. Wow. Gitu. Jadi kita ada training wajibnya. Diadakan oleh siapa nih Pak training? Diadakan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Oke, IAI. Ya, gitu. Biasanya IAPI Bu. Oh, IAPI juga Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Mereka kadang-kadang juga kerjasama ya kan dengan OJK, dengan lembaga yang lain gitu. Kalau temanya OJK, biasanya IAPI kerjasama dengan OJK.
Gitu. Nanti tanggal 12 hari, tanggal 13 ada sih training dengan OJK perbankan. Oh, gitu Pak ya. Nah, rumit lagi nih OJK ini. Rumit lagi ya. OJK ada beberapa gitu ya, gitu ya. Betul. Gitu OJK. Kalau saya kemarin itu melihat dari CV Bapak Zainal Abidin nih Hmm, Pak, saya tertarik nih ya. Ternyata audit itu nggak hanya ada audit ya termasuk ya, ada audit eksternal, audit internal, audit pemerintahan. Nah, ternyata sub dari audit eksternal ini ada yang namanya audit investigasi. ya, Betul ya Pak ya? ya kita ada audit investigasi. Wah, udah kayak polisi nih ya berarti. Apa itu Pak? Kan saya tertarik nih karena dari gelar Pak Zainal saya nggak bisa menyebutkan satu-satu nih, gelarnya panjang banget. Jadi audit investigasi ini apa Pak? Jadi gini ya. Mm-mm. Jadi audit investigasi itu adalah sebenarnya untuk membantu aparat penegak hukum gitu ya, Bu ya. Oh, berarti masih Untuk nyambung dengan masih polisi. nyambung. Ya, untuk melakukan investigasi. Kita bisa melakukan audit investigasi, kita bisa hanya menghitung kerugian aja, kita juga bisa menjadi saksi dalam pengadilan. Oke. Jadi tergantung ya. Kalau audit investigasi berarti banyak yang harus kita kerjakan. Ya termasuk kita harus BAP, pihak-pihak terkait gitu Iya. ya. Yang kita, oh ini pihak terkaitnya ABCD. Dari kita audit itu, nanti kita akan tahu, Bu. Oh ini kira-kira yang terindikasi mengambil. Ini yang terindikasi apa. Lah itu kita harus panggil semua. Panggil, nanti di sana kita juga akan menghitung ya sebenarnya kerugiannya berapa. Cuman kita juga bisa hanya melakukan perhitungan kerugian aja bisa. Ya, oh ini Pak Zainal kita terdapat gini, ya kan? Berapa? Minta tolong dong dihitung kerugiannya bisa. Atau kita hanya bersaksi, Bu. Oh, Bisa, bersaksi. bisa. Ya, saya pernah bersaksi di sampai ke Mataram gitu pernah. Jadi kita bersaksi gitu kan mengenai kasus tertentu sebagai tenaga ahli. Sebagai Nah, gitu itu audit investigasi. Nah, kalau biasanya nih Bu ya, kalau ada kasus-kasus fraud gitu ya, iya. artinya ada perusahaan gitu ya, itu apa namanya terindikasi ada kecurangan, dilaporkan ke polisi atau aparat penegak hukum, mereka biasanya minta auditor untuk melakukan audit, gitu, tolong diaudit gitu, itu biasanya, gitu. Ada juga mungkin yang enggak atau apa gitu ya, gitu. Dan perlu sertifikasi lagi, Mbak, Kak? Nggak? Kita ada sertifikasinya ya, Serius Pak ini, audit ada, investigasinya perlu ikut sertifikasi lagi nih? ada. Oh, Ada sertifikasinya gitu ya. CPI sekarang berubah menjadi CFI. CF ini berarti Certificate Sertifikasi finansial kalau nggak salah. Investigation. Iya, gitu. Wow. Kalau dulu kan Certified Professional Investigation. Sekarang ganti Certified Finansial. Kalau nggak salah finansial. Financial Investigation. Gitu. Oh, Jadi emang kita siap itu ada sertifikasinya. jadi kalau Rumit ya kita itu ya. Iya, tadi saya dengar tuh intinya tuh Rumit. kuliahnya cukup S1 aja deh gitu Nah, ya. rumit, Nggak perlu rumit. S2 gitu. Sertifikasinya tuh Banyak. ya. Aduh. Pusing. Apalagi kalau kita misalnya Bu ya, audit under OJK. Oke. Nah, itu juga harus sertifikasi OJK. Oh, gitu, Pak. Nah, Nggak salah-salah gitu, punya nggak AP, boleh. masuk langsung ke OJK gitu. Misalnya kita ngaudit bank, Heeh. BPR, harus ada sertifikasi OJK perbankan. Oh. OJK itu juga macam-macam nanti. Oh, kalau dijelasin Panjang ini ya. panjang ya, Pak. Oh, gitu ya, Nggak Pak. cukup ini kayaknya. Oh, seperti itu pemirsa ya. Jadi kalau kita mau mengaudit sesuatu, kita harus ikut sertifikasi. Iya. Oh, juga lagi, Pak ya. Gitu. Karena Kalau emang disyaratkan untuk sertifikasi. Ya, ada yang nggak disyaratkan, ada juga sih. Oh, ada juga ya, Pak. Iya. Iya. Nah, dalam perkembangan AI nih, Mbak, sekarang ini, apakah seorang auditor itu bisa digantikan oleh AI? Menurut saya sih agak susah, Bu ya. Susah ya, Pak ya? Susahnya kadang-kala kan gini ya, memang mungkin AI ya bisa menghitung jumlah penyesuaian atau apa. Cuman kadang-kala kan kita itu harus tahu ya, ada semacam pengalaman gitu ya. Oh, kayaknya ini salahnya di sini. Dan itu mungkin AI yang nggak tahu. Karena AI nggak punya hati tadi, Pak. Iya. Nggak punya feel. Agak susah ya. Kalau kerjaan-kerjaan rutin mungkin bisa. Kalau kita kan bisa dikatakan non rutin. Jadi ya non rutin. Artinya misalnya kita meriksa kas gitu ya. Menurut pengalaman kita, oh ternyata kayaknya ini ada penyesuaian gitu ya. Nah, di sini kayaknya ada penyesuaian. Nah, itu butuh pengalaman. Gitu sih. Nah, saya nggak tahu ya.
mungkin bisa juga ya kalau AI-nya punya pengalaman melakukan audit gitu ya. Ada ya Pak ya? Ya itu nggak tahu sih. Sepanjangnya saya ketahui sih belum ada. Tapi kita ada sistemnya sih, Bu. Heeh. Sistem untuk membantu melakukan audit itu Oh, ada ya, nama gitu. sistemnya apa nih Pak? Nah, kalau di kantor akuntan besar itu dia punya sistem sendiri. Oh, Tapi untuk yang KP yang mungkin menengah itu ke bawah gitu ya, ada namanya Atlas. Atlas. Nah, itu saya agak lupa singkatannya, Pak. Kalau nggak salah singkatannya Audit Tools apa gitu loh. Oh iya Ya, ya. Atlas. Jadi Atlas itu tujuannya sebenarnya membantu akuntan publik atau auditor gitu ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan audit, membuat kertas kerja gitu ya, dan sebagainya, menghitung materialitas, menghitung sampel. Tujuan utamanya sebenarnya bagaimana cara audit itu sesuai dengan standar akuntansi. Mm-mm. Ya ada lagi nih namanya standar akuntansi. Oke. Tadi standar Ada namanya standar akuntansi dan bisa minimalisasi dari resiko audit. Wah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita audit melalui Atlas, sebenarnya kita sudah pasti sesuai dengan standar akuntansi. Sudah pasti sesuai. Iya, gitu, Bu. Dan sudah pasti kita bisa minimalisasi dari resiko audit. Nah, ada namanya resiko audit juga. Ini bisa, Rumit gitu ya. betul, ini bisa dipelajari di mata kuliah audit juga Iya, di iya, iya. di Diploma 3 Akuntansi NSC Ada, juga ada ya. Pak. Mata Ada. kuliah audit itu juga ada karena kami juga ranahnya juga ke akuntansi keuangan. Oh, gitu. Ya. Iya, iya. Tapi ternyata di mata kuliah audit ini tidak sesusah ini tadi ya Pak ya. Auditor yang sesungguhnya nih ya. Jadi kalau menurut Bapak tadi AI ini belum bisa menggantikan ya Pak ya untuk mungkin masih belum bisa sih. masih belum Kalau bisa. menurut saya sih masih belum bisa. Gitu. Jadi tetap auditor ini adalah profesi yang tak akan tergantikan ya. Iya, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, terakhir ini Pak, suka duka nih Pak selama dari tahun 97 sampai 2024. Sekarang ya. Bapak itu sudah melewati beberapa generasi ya. Sekarang generasi Gen Z nih Pak ya. Gen Z ya. Iya. Dulu Gen A paling ya. Dulu saya nggak tahu. Atau Gen D. Iya, itu apa nih Pak? Dukanya Kalau- dulu deh, dukanya oh, dulu. dukanya dulu ya? Dukanya dulu. Kalau dukanya, Iya. ya dukanya itu kadang-kadang kita harus pulang malam. Wah, tuh. Ya, saya pernah itu pulang ya. Kita nggak pulang, nggak tidur sampai jam 9 pagi ya. Hah? 9 pagi itu kita nggak tidur. Dari jam berapa itu nggak tidurnya Ya Pak? dari pagi-pagi ini. Astaga. Muter 9 pagi nanti. Saya mau pulang dulu. Nanti balik jam 11 ya. Jam 11 kita balik lagi kantor. Mandi, pakaian, makan, tidur setengah jam, balik lagi. Udah kantor lagi. Wah, Gitu. Itu. Mungkin itu kejadian kalau di KP besar seperti itu. Tapi kita juga sering juga sih. Kadang-kadang kita melakukan seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi kita, kenapa kok pulang malam sih Iya, auditor betul, gitu betul. kan? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa kok sampai pulang pagi gitu kan? Ya karena klien itu kadang-kadang memberikan data di saat-saat akhir. Nah itu ya. Kalau dukanya kita sering pulang malam. Ya. Ya, atau pulang pagi gitu ya. Ini Pak, mungkin Gitu. nggak sering ke ini mungkin ya, Kenapa? nggak sering di rumah juga ya Pak ya. Nah, mungkin kita juga sering traveling. Wah, itu sukanya. Traveling. Salah satu suka apa salah satu duka ini Kak? Kalau suka traveling. Sebenarnya itu suka juga sih. Kalau menurut saya itu lebih suka ya. Iya, iya. Lebih ke suka. Kadang-kadang kita kan nggak nggak terlalu lama sebenarnya ya. Kalau keluar kota mungkin seminggu gitu ya, maksimal mungkin 2 minggu. Tapi memang ada kerjaan-kerjaan tertentu gitu ya, yang mensyaratkan mungkin kita bisa sebulan di luar kota, tapi jarang, sangat jarang, Sangat jarang. sangat jarang sekali gitu ya. Ya sukanya kita bisa mengenal Indonesia gitu ya. Keren Kita banget bisa ya. mengenal keindahan Indonesia dari Aceh sampai ke Jayapura. Wow. Nah, Gitu ya. ngeri ya. Gitu. Kota yang paling berkesan nih Pak. Di mana nih Pak? Sebenarnya kota yang paling besar sebenarnya itu ada Parepare itu sebenarnya lumayan. Parepare. Parepare. Jadi Parepare itu kota yang menurut saya sangat cantik ya. Karena kenapa? Karena di atas itu gunung, di bawah itu laut. Wow. Gitu, itu Parepare. Ya, Parepare itu kalau ditempuh dari Makassar mungkin sekarang ya 3 jam udah nyampe. Jalannya udah bagus. Ya, kalau dulu ya ke Parepare jalannya rusak, tapi sekarang udah bagus. Iya. Udah beton gitu ya. Itu Parepare. Itu lumayan bagus sih. Ya kalau emang kamu bagus ya Bali sih. Oh iya Pak. Bali, tapi kalau memang kita ingin
yang keluar gitu ya, Mm-mm. Pare-Pare lumayan bagus Oke, gitu ya. Tapi kalau kota yang bagus ya Bali gitu ya. betul. Gitu. Tapi ya kita udah tahu lah ya, kota Ambon, Jayapura Mm-mm. udah tahu gitu ya. Ini Sorong Pak udah Zainal tahu. aja yang tahu, kayaknya pemirsa ini belum tentu tahu ya kan? Sorong itu udah tahu kita lah. Lampung, Waduh, pedalaman Lampung seperti apa gitu kan. Kalimantan kita udah tahu lah Bu. iya. Kalimantan betul-betul udah tahu. Atau kadang-kala kita ini ya Bu ya, naik pesawat gitu ya. Kadang-kala pesawatnya pesawat baling-baling gitu ya. Kita harus pakai headphone gitu ya. Oke. Jadi kalau kita pergi naik gitu ya, kita harus pakai headphone. Karena Wah, sangat berisik di dalam. Atau kadang-kala kita naik pesawat cuma 6 orang gitu. Ngeri-ngeri sedap kan gitu kan. Itu. Nah, atau ya dukanya kadang-kala kita klien itu kita mm-mm. bisa tempuh terpaksa kita jalan darat. Bisa sampai 8 jam, 6 jam jalan darat. Itu. Kalau ke Kutai Timur gitu Iya, ya, Kutai Timur itu jalan darat dan naik. mm-mm. Naik sekitar 6 sampai 8 jam. Nah, itu Wah, pusing gitu ya. wih. Bisa muntah-muntah gitu. Jalannya berkelok-kelok, naik gitu ya. Kurang bagus jalannya gitu. Apalagi kalau yang nyupir ugal-ugal Jadi gitu ya. jadi seru ya Itu Pak ya. serunya jadi auditor gitu. Gitu. Ya, ya Ternyata gitu. sukanya tadi tuh bahas tentang keindahan Indonesia Keindahan loh pemirsa. Indonesia. Betul ya. Jadi walaupun kita nih pusing sama Iya. Jadi memeriksa, sebenarnya hiburan auditor itu adalah makan dan rekreasi. waduh, Gitu. siapa yang nggak berminat jadi auditor? Ayo, ayo, cepat kuliah saja ya, kuliah akuntansi saja ya. Iya, Bu. Gitu. Gitu, Bu. Ternyata di balik pusingnya seorang auditor itu tadi. Ada semacam kenikmatan makanan, Bu. Tuh, jadi bisa Iya. mencicipi seluruh Makanan di seluruh Indonesia. Indonesia. Makanan Gitu. paling berkesan tadi kota ya. Makanan paling berkesan nih, Pak. Makanan yang bingung itu apa ya? PPD. Saya belum bisa menikmati PPD seperti apa. Tapi sudah pernah makan. Sudah Tapi tidak pernah bisa. menikmati gitu ya. Gimana cara makan yang mungkin cara makannya yang salah, Bu. Iya. Cara makannya yang salah gitu ya, gitu sih. Nggak diajarin sama kliennya waktu itu, Pak. Iya diajari, cuman kok kayaknya nggak pas juga sih. Klien kok makannya lahap gitu ya. Kok kita nggak bisa gitu. Mau mau pesen nasi campur juga nggak ada gitu ya. Iya, Kayak, gitu ya. Jadi makanan-makanan di Indonesia sebenarnya unik-unik gitu ya. mm-mm. Nasi kuning gitu ya. Iya. Nasi kuning itu sebenarnya banyak di daerah timur. Oh iya, Gitu ya. Kalau kita kan di sini nasi kuning. Di betul. sana itu sepanjang jalan itu sebenarnya banyak jualan nasi kuning. Oh, Gitu ya. Kalau mungkin ke mana Ambon gitu ya. betul. Nasi kuning semua gitu. Oh, Banyak nasi kuning. Itu bedanya di sana mungkin ya. oh, gitu. Aneh-anehnya di sana. Tapi rasanya, Pak, beda. Apa Nah, mungkin rasanya bersama sih, Bu. sama? Sama nasi kuning gitu. Ya emang bener-bener nasi kuning. Itu. Nasi kuning saja loh sampai Ambon pemirsa Sampai ya. Ambon Wah, ini ya. kalau cerita saya tanya lagi terkait Indonesia, kita nanti semakin lama lagi nih ya Pak Semakin ya. lama. Nah, ini karena Pak Zainal ini harus beristirahat ya karena sudah seharian bekerja. Iya, Oke, iya. terima kasih Pak Zainal Terima atas kasih kembali kehadirannya. Bianca. Ya. Terima kasih atas motivasinya, ceritanya, Iya. suka dukanya agar teman-teman dan pemirsa di sini nih Gen Z juga berminat ya Pak Iya, masuk betul. di Ke akuntansi. ke akuntansi. Ternyata Ya, kuliah di akuntansi itu tidak seseram yang pemirsa bayangin. Mm-mm. Oke, terima kasih Pak Zainal. Semoga nanti Sama-sama, perjalanan Bianca. ini mau ke klien lagi, besok ke klien lagi Waktunya atau kita pulang. pulang istirahat ya Pak ya. Istirahat. Terima kita. kasih sudah meluangkan waktu untuk Politeknik Negeri Surabaya. Oke pemirsa, sekian ya tema hari ini terkait auditor. Ternyata seorang auditor itu tidak seseram yang kita bayangkan. Buktinya Pak Zainal Abidin tadi, wah bolak-balik senyum nih ya. Dan jangan lupa, menjadi seorang auditor itu juga kita bisa menikmati keindahan Indonesia atau bahkan keindahan dari luar negeri ya. Kalau kita bisa dikirim ke luar negeri. Seru. Jadi yang suka traveling langsung saja kuliah di prodi akuntansi. Karena apa? Menjadi auditor itu kita bisa traveling gratis. Betul. Oke, sekian Rubarpod hari ini. Sehat-sehat selalu pemirsa. Bye. Terima kasih. Iya.